Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Zatuni Saritonga dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler D. Di sini saya ingin menyampaikan ulang materi tentang mujmal dan mubayyan yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh kelompok 11 untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak Dr. Mukhrij Sidki MAG. Baik, yang pertama saya akan membacakan latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan. Usul fiqh ini memegang peranan penting dalam upaya menemukan dan mengeluarkan dalil-dalil syara' baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah. Yang keduanya ini senantiasa menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan terhadap kedua sumber tersebut dalam hal-hal yang terkait dengan kaidah-kaidah penafsiran berupa am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, dan mubayyan, serta yang lainnya. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang mujmal dan mubayyan. Selanjutnya adalah definisi dari mujmal. Secara etimologi, mujmal berarti global atau tidak terperinci. Nah, mujmal ini adalah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Penjelasan ini disebut al-bayan, ketidakjelasan ini disebut ijmal. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa redaksi yang diberikan beberapa ahli usul berikut ini. Nah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syar'i yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pengertian mujmal ini dikemukakan oleh banyak dari ahli usul fikih yang berbeda dalam memberikan redaksinya. Namun secara substansi, semuanya saling melengkapi dan mengarah pada makna yang sama, yaitu suatu lafal yang ungkapan yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya. Dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari yang lainnya. Selanjutnya mubayyan. Mubayyan menurut etimologi adalah yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan oleh ulama usul fikih tentang pengertian mubayyan. Yang pertama, mubayyan adalah upaya menyikapkan makna dari suatu pembicaraan serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum mukallaf. Yang kedua, al-mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Maksudnya, jadi jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal atau masih samar, maka dengan mubayyan ungkapan itu jadi jelas. Berdasarkan kedua definisi tentang mubayyan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari yang lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Dalam rangka memberikan penjelasan inilah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW kepada umat manusia yang lebih terperincang kepada umat Islam gitu. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan di ayat yang lain, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Selanjutnya adalah pembagian mujmal. Jadi mujmal ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah lafaz yang mengandung makna lebih dari satu atau tidak ada makna yang menentu untuk diketahui. Dengan kata lain, lafaz itu namanya adalah mushtarak. Contohnya ada di surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Yang menjadi ayat mujmalnya itu adalah quru, karena quru ini memiliki arti dua, yaitu suci atau haid gitu. Apabila dipilih salah satu makna dari suci atau haid ini, maka harus didukung oleh dalil lain, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun melalui ijtihad. Nah, pembagian mujmal yang kedua itu adalah lafaz-lafaz yang dinuklikan oleh syar'i dari kata seluruh bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus yang dikehendaki syar'i, seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini sudah umum digunakan oleh mereka. Namun kemudian syar'i datang dan menghendaki makna khusus, yakni yang terkait dengan hukum, sehingga makna dari lafaz-lafaz itu tidak bias diketahui kecuali melalui penjelasan dari syar'i. Nah, yang ketiga, lafaz yang maknanya sering digunakan seperti kata hulu dalam firman Allah, yakni surah Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana khuliqa halu'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Pada ayat tersebut, hulu'a memiliki arti yang artinya sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena menggunakan artinya yang asing dan tidak dapat diketahui oleh syar'i sendiri. Nah, yang kedua adalah membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas suatu kewajiban yang disebutkan pokoknya dalam Al-Quran. Misalnya masalah li'an, yang seorang suami itu menuduh istrinya ini berzina, tapi dia nggak punya saksi. Nah, padahal istrinya tidak mengakuinya, maka jalan keluarnya adalah dengan cara li'an, yaitu si suami ini bersumpah 4 kali bahwa tuduhannya adalah benar, dan kali kelima ia berkata, laknat Allah atasku jika aku termasuk orang yang berdusta. Setelah itu istrinya juga mengadakan sumpah sebanyak 5 kali sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya tersebut. Dan dalilnya ada di surah An-Nur ayat 6-9 yang berbunyi, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatim billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Contohnya dalam hadis riwayat An-Nasai dan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang memiliki taring dan burung yang mempunyai cakar, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, semua jenis binatang buruan yang memiliki taring dan burung yang mempunyai cakar, maka hukum memakannya adalah haram. Hadis riwayat An-Nasai. Selanjutnya adalah hukum mengamalkan al-mujmal dan al-mubayyan. Ulama usul fikih menyatakan bahwa lafal yang mujmal tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa diamalkan sebelum ada dalil yang menjelaskannya, yaitu mubayyan. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang menjelaskan mubayyan, maka lafaz yang mujmal selamanya tetap tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak boleh diamalkan. Dari materi yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa al-mujmal adalah kata atau ungkapan yang masih secara global, yang belum jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya. Jadi untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari yang lainnya. Penjelasan ini disebut dengan mubayyan. Nah, penjelasan ini berasal dari Allah langsung ataupun penjelasan melalui Rasulullah. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa mujmal adalah lafal yang kandungannya masih global dan memerlukan mubayyan tersebut.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.